beres nih. Tinggal panggil ojol. Emang gak salah nih promosi sering-sering, rajin-rajin di medsos seperti Tokopedia, Shopee, Instagram. Tiap hari nih, tring, minta konfirmasi. Wah, seneng banget. Orderannya jadi rame. Udah pada ada banyak anak-anak nih. Udah pada ganteng-ganteng, rapi-rapi ya. Nah, sebentar Lause mau siap-siap dulu. Anak-anak juga siap-siap ya. Few moments later. Nah, sekarang Lause udah siap. Kalian udah siap kan memuji Tuhan? Kalau Lause tanya, "Are you ready, kids?" Jawabnya, "Ready, yes!" Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Are you ready, kids? Ya, kurang semangat. Lagi. Are you ready, kids? Nah, sekarang kita mau sambut undangan Tuhan Yesus, jadikanku murid Kristus. Berdoa, kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saya boleh datang lagi ke sekolah minggu. Tuhan tolong, saya boleh ikut sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin jalannya sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, tadi ada yang ingat gak siapa Lause yang temenin kita memuji Tuhan? Iya bener, Lause Mariska dan Lause Jen. Nah 100 buat anak-anak, tapi 1000 buat Lause. Omoh, Cinca, banyak orderan masuk nih. Wah, sejak Lause promosi di media sosial kayak Tokopedia, Shopee, Instagram, jualan Lause rame loh.
yang beli nggak cuma orang Jakarta. Ada orang Bandung, Semarang, Surabaya, bahkan ada yang dari luar pulau. Wah, langsung jadi pikir. Kalau aja kita cerita tentang Tuhan Yesus lewat media sosial kayak Instagram atau TikTok, pasti banyak yang bakal tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Wah, seru nggak nih? Pasti seru nih. Nah, yuk anak-anak, kita mau beritakan ke semua orang kalau hanya ada satu Tuhan yang mengasihi kita, the one and true God. He is God. Bener banget nih anak-anak. Kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan tuh ada di mana? Dia ada di hati kita. Tapi dia juga mau ada di hati banyak orang. Tapi gimana caranya? Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Penjala manusia? Apa ya? Bukannya penjala itu untuk yang menangkap ikan? Penasaran kan artinya penjara manusia? Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan aja deh. Kita mau siapin hati dan tentunya Fantastic Book Alkitab untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Untukku dan untukmu.
Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Loso Bravo. Nah, hari ini Loso Bravo bawa apa ini? Ya, ini namanya alat pancing. Ya, ini bisa ditarik. Iya, kenapa? Karena Loso hari ini mau pergi mancing, ya. Loso pergi mancing sama teman-teman Loso. Ya, seru banget ini nanti ya. Mancing itu apa sih? Mancing itu untuk dapetin ikan. Jadi pakai alat ini kita lempar ke air, ke danau, ke sungai, atau ke laut. Ya, nanti ikannya makan umpannya, kemudian dapat ikan deh. Nah, seru kan? Nah, Loso pergi mancing ini sama teman-teman Loso untuk seneng-seneng aja. Ya, karena bukan pekerjaan Loso untuk nangkap ikan setiap hari ya. Loso cuman ya isi waktu, seneng-seneng, seru-seru ya. Nah, kalau ada loh orang yang pekerjaannya tiap hari nangkap ikan. Nah, kalian tahu nggak orang yang pekerjaannya tiap hari nangkap ikan? Namanya apa? Disebut apa yo? Tahu? Betul sekali. Iya, mereka disebut nelayan. Ya, nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan, menjala ikan. Oh, Loso sebut kata-kata menjala. Kenapa? Karena kalau nelayan nangkap ikannya nggak pakai pancing seperti Loso ini. Enggak. Kenapa? Lama. Kan mancing itu kan lempar ke sana. Oh, terus tungguin beberapa menit. Goyang-goyang. Oh, dapat ikan. Tarik. Akhirnya dapat ikan satu ya. Taruh di ember. Lempar lagi ke sebelah sana. Oh, tungguin lagi berapa menit. Wah, ada ikan. Tarik lagi. Dapat lagi satu. Kelamaan. Ya, padahal nelayan itu pekerjaannya untuk dapetin ikan yang banyak. Kemudian ikan itu dijual, mereka dapat uang buat mereka hidup. Ya, nelayan nggak pakai pancing, mereka pakai namanya jala. Ini dia. Loso taruh dulu pancing Loso. Nah, ini dia namanya jala seperti begini ya. Wah, jala ini lebar ya, lebar jadi gede. Jalanya gede, dilempar ke sebelah sana. Wow, tarik. Wah, dapat ikannya juga langsung banyak. Ya, taruh di kapal. Ya, mereka biasanya menjala ikan bukan di sungai, bukan di pinggir sungai. Biasanya mereka menjala ikan itu di tengah laut atau di danau, ya, yang gede gitu. Kemudian mereka naik perahu ya ke tengah-tengah, menjala, lempar sebelah sini. Tarik. Dapat ikannya banyak. Taruh di perahu lagi. Pindah sebelah sana, lempar lagi. Tarik. Dapat ikannya banyak. Seperti itu ya. Namanya nelayan yang pergi menjala ikan. Kita tunggu teman Loso ya. Sambil Loso siapkan alat pancing Loso. Ya, anak-anak temenin Loso ya. Oke? Later. Anak-anak, tadi Loso kan ada sebut tentang nelayan. Loso jadi ingat ada cerita di Alkitab tentang 4 orang nelayan. Ya, 4 orang nelayan yang menjadi murid Tuhan Yesus. 4 orang itu siapa? Ayo, tahu? 4 orang itu yang pertama adalah Petrus dan saudaranya yang namanya Andreas. Kemudian mereka juga punya saudara yang lain, namanya Yakobus dan Yohanes. Ya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, 4 nelayan ini dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid dari Tuhan Yesus. Dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan seperti begini nih. Ayo, ikut Loso Bravo yuk. Ayo, kemudian ikut gitu ya. Pergi kemana aja. Enggak, ya bukan sekedar itu. Tapi pengertian mengikut Yesus itu lebih dalam dari itu. Ya, mereka tiap hari mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya mendengarkan pengajaran, tapi mereka juga melihat dengan mata mereka Tuhan Yesus mengadakan mujizat-mujizat, ya, mengadakan keajaiban-keajaiban, sehingga mereka semakin hari, setiap hari mereka makin mengasihi Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Nah, ada anak-anak, bahkan mereka juga melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ya ibu mertua Petrus. Wah,
Tadi Lose sebut ibu mertua. Anak-anak tahu nggak artinya? Ibu mertua itu adalah ibu dari istrinya. Jadi ini Petrus punya istri. Nah, ada ibunya. Nah, jadi itu disebut ibu mertua dari Petrus. Nah, ibu mertua Petrus ini suatu saat sakit, ya, sakit panas, demam. Waduh, panas banget gitu ya. Biasanya kalau demam itu udah, aduh, badannya nggak enak, ya, maunya tidur aja. Anak-anak pernah ngerasain seperti itu? Pernah sakit demam? Siapa ayo? Nah, nggak enak kan? Nah, sama ibu mertua dari Petrus nih. Aduh, udah sakit berhari-hari. Dikasih obat ya, zaman dulu kan obatnya bikin, suruh minum obat. Tapi nggak sembuh-sembuh, tetap aja panas. Udah nggak enak, pokoknya badannya lemes, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, Yesus datang ke rumah Petrus. Kemudian Yesus datang, kemudian dia lihat, wah, ibu mertua Petrus sedang sakit. Sama Tuhan Yesus didoakan. Dan kemudian disembuhkan. Begitu Tuhan Yesus doa, amin. Ibu mertuanya yang tadinya sakit gitu ya, nggak enak gitu. Begitu Tuhan Yesus doa, amin, langsung, wah, badan kok enak nih, udah sembuh. Langsung sembuh loh. Ya, wah, dia langsung bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia langsung bikin masakan yang enak buat Tuhan Yesus. Dia pergi ke dapur, dia masak, dia bikinkan masakan buat Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasihnya. Dan berita ini didengar oleh tetangga-tetangga Petrus, ya. Wah, ibu mertuamu kan kemarin berapa hari sakit. Terus Yesus datang, disembuhkan. Wah, hebat ini. Wah, cerita lagi ke semua orang. Tahu nggak, itu ibu mertua Petrus ya, kemarin berapa hari sakit demam, udah diobatin berhari-hari, nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada orang yang namanya Yesus, dia doa langsung sembuh. Hah, yang benar? Iya. Langsung mereka cerita kemana-mana, sehingga berita itu tersebar kemana-mana. Makin banyak orang yang pengen ketemu sama Yesus. Wah, mereka datang. Jadi Tuhan Yesus tuh kemana-mana banyak orang yang ikut. Kenapa? Karena mereka pengen juga disembuhkan. Itu mereka yang sakit, ya. Bawa saudaranya yang sakit atau dirinya sendiri yang sakit datang kepada Tuhan Yesus, minta, Tuhan tolong sembuhkan aku. Kemudian Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Dan bukan hanya itu, ya, mereka juga pengen mendengarkan Tuhan Yesus mengajar mereka. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ya, isi dari Alkitab. Sama seperti anak-anak hari ini, ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, ya. Orang-orang banyak gitu ya, duduk gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus setiap hari mengajar mereka tentang kebenaran Alkitab. Nah, suatu hari, ya, Tuhan Yesus sedang ada di tepi Danau Galilea. Ya, Danau Galilea itu danau yang besar sekali di Israel sana. Nah, seperti biasa, hari itu banyak orang berkumpul. Mereka udah, wah, ini ada Tuhan Yesus nih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhannya luar biasa gitu ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus naik. Ini kan danau, ada perahu yang sedang parkir ya, sedang berhenti gitu ya. Di pinggir danau, Tuhan naik ke atas perahu itu. Kemudian Tuhan Yesus, orang-orang di pinggir danau itu, ya, mereka udah siap mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus mulai mengajar mereka. Bercerita tentang kasih Allah kepada dunia ini ya. Cerita mengajar kepada semua orang. Nah, di dekat situ ada 4 orang nelayan tadi. Siapa tadi namanya? Yang pertama, Petrus, ya, terus Yakobus, Andreas, Yakobus, kemudian Yohanes, ya. 4 bersaudara ini mereka baru pulang dari pergi mencari, menangkap ikan, menjala ikan. Kan pekerjaan mereka kan nelayan kan? Jadi pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Mereka pagi itu baru pulang nih, ya, baru pulang, perahunya ditarik gitu ya. Kemudian mereka bersihkan jala yang tadi Lose kasih lihat itu, jalanya dibersihkan gitu ya. Ternyata mereka semalaman ya pergi mencari ikan, menangkap ikan. Ternyata malam itu mereka nggak dapat, ya, udah tebar jala di sebelah sana. Tarik, ya kosong. Sebelah sana. Lempar lagi, tarik. Nggak dapat, nggak ada. Coba mungkin kita kurang ke tengah. Perahunya langsung dayung. Ada pakai layar juga ya. Pergi agak jauh, lebih ke tengah. Lempar lagi,
nggak dapat. Semalaman mereka menjala ikan, tapi mereka nggak dapat ikan. Terus waktu mereka pulang, mereka bersihkan, ada Tuhan Yesus ya sedang mengajar orang banyak. Nah, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka juga mendengarkan Tuhan Yesus yang sedang mengajar sambil membersihkan jalanya. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak itu, udah selesai, wah, orang-orang itu pulang semua ya. Wah, terima kasih Tuhan buat firman Tuhannya ya. Mereka pulang ya. Nah, selesai mengajar, Tuhan Yesus bilang sama Petrus, "Hai Petrus, yuk kita naik perahu, kita pergi ke tengah danau untuk menjala ikan." Petrus sama empat bersaudara itu 4 orang. Mereka pada bingung, pada tengok-tengokan. Menjala ikan? Kita ini nelayan, udah jadi nelayan bertahun-tahun. Udah pengalaman, udah pinter cari ikan. Tapi semalam nggak dapat ikan. Nah, sekarang Tuhan Yesus ngajak kita untuk nangkap ikan. Waduh, padahal mereka udah capek gitu ya. Dan mereka udah tahu bahwa nggak ada ikan. Hari itu tuh lagi mungkin ikannya nggak ada gitu loh. Ya, terus Petrus, wah gimana ya? Tapi Petrus taat. Dia nurut sama Tuhan Yesus. Oke deh, saudara-saudaranya mungkin ya Andreas, Yohanes, gimana nih? Kan kita udah nggak dapat ikan kemarin. Masa kita pergi lagi nangkep ikan? Udah, ayo. Wah, udah mereka dorong lagi perahunya ke tengah danau. Dorong, cepat-cepat naik ya. Kemudian dayung sama. Jadi berlima dalam perahu itu ya. 4 bersaudara dan Tuhan Yesus. Mereka pergi ke tengah danau. Udah sampai di tengah-tengah, Tuhan Yesus bilang apa? Coba lempar jalamu di sini gitu ya. Wah, menurut anak-anak ya. Kalau anak-anak disuruh orang tua kalian melakukan pekerjaan yang menurut anak-anak aduh susah. Misalkan dulu waktu anak-anak lagi belajar naik sepeda. Susah atau gampang? Waktu belum bisa loh. Waktu belum bisa pasti aduh susah. Terus orang tua kalian, ayo nggak apa-apa belajar lagi. Aduh males lah. Paling gini-gini ya. Oh, males nggak bisa. Tapi diajak sama papa mama, ayo nggak apa-apa belajar. Akhirnya jadi bisa. Atau mungkin matematika, aduh ini susah sekali ya, wah ini tambah ini kali ini, aduh nggak bisa. Nah tapi terus-terusan latihan, kayaknya capek gitu ya. Nah sama Petrus dan saudaranya waktu itu, aduh melakukan lagi, padahal semalam sudah nggak dapat. Tapi Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Petrus taat ya, disuruh oleh Tuhan, kemudian ya udah nurut aja deh, lempar. Ya lempar jalannya sama saudara-saudaranya, lempar. Gitu kan? Lempar. Waktu dia lempar, nggak lama jalannya goyang-goyang. Wah, terus ditarik itu berat sekali ya. Kalau nggak ada ikannya kan gampang ditarik ya. Ini, waduh, wah berat nih, berat. Ayo cepet. Langsung mereka berempat tarik. Ya Tuhan Yesus juga mungkin ikut tarik ya. Tarik. Waduh. Nggak kuat anak-anak. Kenapa nggak kuat? Karena ikannya banyak sekali ya. Wah sampai jalannya itu hampir robek ya. Karena saking ini kan jalan nih. Ikannya banyak gitu ya. Ditarik-tarik dia udah mau putus gitu. Tarik-tarik. Wah Petrus bingung nih. Wah ada perahu lain ternyata. Ada temannya juga yang nelayan lain di perahu lain. Dia teriak, "Hei, sini cepetan. Bantu. Ya ini ikannya banyak sekali." Wah, langsung perahu lain itu datang. Mereka juga tarik dari seberang perahu sana. Ini ada 2 perahu ya. Tengah-tengahnya jala. Kemudian jalannya ditarik. Ini ada 2 perahu ya. Tarik. Wah, 1, 2, 3. Wah, tarik. Wah, begitu jalannya keluar. Ikannya banyak sekali ya. Wah, dimasukin ke dalam perahu. Ya, saking banyaknya ikannya, nggak cukup 1 perahu. Mesti ditaruh dalam 2 perahu. Dan perahunya pun udah hampir tenggelam saking banyak ikannya ya. Anak-anak, ya Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini ya, memperlihatkan kepada Petrus untuk dapat ikan banyak ini. Tujuannya apa sih?
Apakah supaya Petrus dapat ikan banyak, kemudian dijual, Petrus bisa dapat uang banyak, Petrus jadi kaya? Seperti itu? Enggak, ya. Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini supaya 4 orang ini melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang menguasai alam. Tuhan yang menguasai danau, laut, gunung, matahari, hujan. Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Nah, begitu selesai ikannya di atas perahu, Petrus gentar hatinya. Kenapa? Wah, ini ya, Yesus ini hebat sekali. Kami semalaman cari ikan gak dapet. Tapi begitu Yesus bilang, masukkan jala di sini, langsung ikan banyak. Langsung Petrus ketakutan. Takut dalam arti dia merasa bahwa aku ini orang berdosa. Ini Tuhan, aku orang berdosa. Langsung Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Mesias, Engkaulah Juru Selamat. Aku ini orang berdosa. Tuhan pergi dari aku. Ya, aku gak layak di hadapanmu. Nah, Tuhan Yesus ikuti kata-kata Petrus gak? Terus Tuhan Yesus pergi meninggalkan Petrus? Enggak. Karena Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Petrus. Tapi justru Tuhan Yesus berkata apa? Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Dan selesai sampai di pinggir danau, turun ya. Petrus dan saudara-saudaranya tadi 4 orang itu akhirnya menjadi murid Tuhan. Mereka meninggalkan semuanya ya, mereka tidak lagi menjadi nelayan ya, mereka pergi mengikut Tuhan Yesus dan menjadi murid Tuhan Yesus. Setiap hari mereka hidup bersama Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, mendengarkan perintah Tuhan Yesus, melihat mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, dan mereka menjadi penjala manusia. Dosa Bravo, penjala manusia apa ya? Kalau penjala ikan, gampang ya, anak-anak udah tahu. Tapi kalau penjala manusia, emang manusia dijala, ditangkap gitu? Enggak anak-anak. Maksud dari Tuhan Yesus adalah ya, murid-murid Tuhan Yesus itu diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Artinya adalah supaya murid-murid itu bisa mengajak orang-orang lain, ya, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus juga, ya, untuk percaya kepada Tuhan, untuk percaya dan bertobat meninggalkan semua dosa-dosa dan kejahatannya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Nah, ajakan ini ya bukan hanya berlaku untuk 4 orang itu aja. Tapi ajakan Tuhan Yesus ya untuk menjadi penjala manusia itu juga berlaku buat kita semua. Buat Lose dan buat anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak, maukah kalian menjadi penjala manusia sama seperti Petrus bersaudara? Kita dipakai Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Gimana ya Lose ya? Aku kan masih kecil, masih anak-anak. Gimana caranya aku menjadi penjala manusia? Nah, anak-anak bisa melakukan banyak hal. Langsung misalkan seperti mengajak teman-teman. Kalau kalian punya teman-teman yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, belum percaya tentang Tuhan Yesus, kalian bisa cerita. Kamu tahu nggak? Ada juru selamat, Tuhan Yesus yang menebus segala dosaku dan menjadikan aku orang yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu kalian bisa lakukan. Atau mungkin keluarga kalian. Mungkin kalian punya saudara, sepupu. Atau mungkin bisa jadi bahkan orang tua kalian belum pergi ke gereja. Anak-anak bisa ajakin. Atau mungkin kakek nenek kalian juga. Teman-teman yang lain. Ajakin mereka datang ke gereja dan mengenal Tuhan Yesus. Dan ada cara lain lagi. Yaitu apa? Kalian lakukan perbuatan-perbuatan baik. Supaya apa? Ketika kalian bercerita bahwa kalian percaya sama Tuhan Yesus, tapi kalian tetap melakukan dosa, kan gak cocok. Bilangnya percaya Tuhan Yesus menjadi orang baik, tapi kalian sendiri tetap berbuat dosa.
nggak boleh begitu. Ya caranya gimana? Jadilah orang yang baik ya. Kalau ada temannya yang perlu pertolongan, kalian tolong. Sehingga teman kalian lihat, wah kamu baik ya. Kamu sejak mengenal Tuhan Yesus, kamu benar-benar menjadi orang yang baik. Sehingga teman kalian jadi ikut percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak bisa lakukan itu ya. Jadi yuk kita menjadi penjala manusia. Sama seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ya, nggak kerasa ini. Ya, teman Loso kok nggak datang-datang nih. Jangan-jangan batal nih. Wah, Loso lapar nih. Kalau Loso tangkap ikan kemudian dibakar, mancing tadi, kayaknya kelamaan ya. Loso beli makanan lewat online aja ya. Sampai ketemu anak-anak di lain kesempatan. Dah. Nah, anak-anak udah tahu kan artinya penjala manusia? Iya benar, penjala manusia itu kita membawa orang lain menjadi anak Tuhan juga seperti kita. Tapi dengan cara kita memberitahukan tentang Tuhan Yesus. Sebenarnya ada banyak cara loh anak-anak untuk memberitahukan tentang Tuhan Yesus. Kalau kamu nggak berani ngomong langsung, kamu bisa loh misalnya post di Instagram, di TikTok, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang penting anak-anak sudah mau dan berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau bersyukur pada Tuhan, kita sudah menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini. Tuhan tolong biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di sekolah minggu. Tuhan juga pimpin tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita sudah diingatkan dan Tuhan mau kita menjadi penjala manusia. Nah, jadi selama kita masih hidup, dikasih kesempatan,
kita harus pakai baik-baik. Kita mau menceritakan Tuhan Yesus ke sebanyak-banyaknya orang. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah sekolah minggu ini, kita mau nyanyikan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah sumber berkat. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini saya boleh belajar menjadi penjala manusia. Tuhan mau saya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan tolong saya untuk bisa memberitahu orang-orang tentang Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biar Tuhan yang pimpin kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.